rutin kitab fikih rubu'u ubudiyah. Kita ngaji tentang masalah peribadahan mulai dari toharoh biasanya sampai bab wakaf kalau menurut inti dari pembicaraan seputar kitab-kitab fikih. Semua yang kami hormati, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam ini kita bisa hadir dalam kajian rutin. Semoga niat baik kulolan panjenengan sami, niat baik kita semua masuk dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan min majlisil ilmi khairun min alfi rakaatin. Lelenggahan duduk-duduk kita dalam rangka mencari ilmu khairun min alfi rakaatin, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau saya belum pernah sholat sunnah 1000 rakaat, insya Allah jenengan sampun 1000 rakaat. Nah Bapak Ibu-ibu, ini ya barangkali menjelaskan kekurangan mengenai toharoh, ngoten nggih, yang dulu sempat saya sampaikan tentang merawat atau mengurus jenazah. Yang dulu sempat saya sampaikan banyak pemahaman yang dari tekstualitas hadis, dari terjemahan hadis, sehingga ketika memandikan jenazah itu diwudoni dulu, apa mandi dulu terus wudhunya di akhir, atau diwudoni dulu baru dimandiin. Nek kula njape semuanya salah, nggak harus dimandiin, nggak ada, itu karena salah dalam memahami hadis. Jadi memang kalau urutannya sholat jenazah atau merawat jenazah masih lama, bisa-bisa masih setahun lagi, wong bab sholat aja belum selesai. Tapi ini barangkali ada sebagian jamaah yang tanya, kalau itu dikategorikan, dulu saya sempat memberikan penjelasan singkat mengenai toharoh. Jadi wayalzam lan dan wajib fil mayyiti, jadi mayit orang yang meninggal, jenazah itu punya hak. Berarti kita punya kewajiban, hak bagi mayit, kewajiban bagi kita. Makanya kalau mayit meninggal kok semuanya nggak mau ada yang ngurusin, itu dosa semua. Sehingga beruntunglah jenengan punya Pak Kaum, Pak Mudin yang tidak terlalu sidi-sidi, iki wongi sholat ora mbak, iki wongi sering poso ora mbak, nek wongi sholat nggak sholat, nggak pernah sholat, nggak pernah poso, aku nggak gelem ngurus, niku dosa. Jadi tugas kita bukan itu, tapi kalau jenazah sudah meninggal, kita mempunyai wayalzamu, wajib fil mayyiti, ketika orang itu sudah berstatus mayit, arba'atu asya'a, mempunyai hak 4, berarti kewajiban bagi kita. Yang pertama ghusluhu. Ghusluhu napa? Memandikan, bukan mengkompresor tapi memandikan. Nanti ini memandikan juga nggak boleh terlalu kasar-kasar nggih. Niku ada dalam penelitian. Napa penelitiannya? Ada orang mati suri. Nah setelah meninggal mati suri, hidup lagi. Ternyata ngerti kalau pas yang mandiin itu agak kasar. Niku aku tahu semua, ngomongnya orang yang hidup lagi tadi. Sing neliti malah bukan orang Indonesia, itu jadi meninggal niku antara dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, habis itu masuk dalam kubur sudah hidup lagi. Niku sudah nggak butuh dalil, butuh nopo? Intuisi. Perlu dibuktikan. Oke, Pak Muinan meninggal, ngono nggih? Jenengan takziah, Pak Muinan kok meninggal to, nah kajian rutin iki piye? Rencananya kula niku dimakamkan jam 2 siang. Jenengan takziahnya wong sibuk, pagi bisanya pagi jam 7. Jenengan ke rumah kula takziah. Pak Muin sudah dimandiin belum? Apa
nyebutnya jenazah sudah dimandi? Coba. Mboten sadar pertanyaan ini. Ketika jenengan takziah ke seseorang yang meninggal, jelas-jelas kalau jenazah itu belum dimakamkan, masih di rumah, jenengan tanya, jenazah sing meninggal sama kula, sing meninggal, jenengan tanya sama yang meninggal, Pak Muinan sudah dimandiin belum? Atau jenazah sudah dimandiin belum? Coba, kok mboten paham? Selama ini jenengan jarang takziah begitu. Atau jenazah ditaruh di mana? Apa muin ditaruh di mana? Kan mau nyolati. Paham betul ini? Jenengan nyebut namanya nopo jenazah? Nyebut namanya nopo jenazah? Orang itu masih disebut jenazah karena ruhnya belum menyatu. Tapi kalau jenazah itu sudah dimakamkan, contoh, ulo dimakamkan jam 2, nggak usah nunggu puluhan, mingguan, bulanan. Seketika itu sudah dimakamkan, ada orang lewat, mana kuburan jenazah, nopo mana kuburan muinan. Jenengan nyebutnya mana kuburannya muinan, nopo mana kuburannya jenazah. Kok ngono? Ketika jenengan ziarah, nyebut jenazah nopo nyebut orangnya? Orangnya. Berarti orang itu sudah hidup, namanya ganti alam, bukan alam dunia tapi alam kubur. Itulah bahwa orang meninggal sebentar antara dicabut nyawanya oleh malaikat Israel sampai dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Sehingga kalau sudah dikubur namanya hidup lagi alam barzah, sehingga ada talqin mayit. Makanya di dalam hadis lakinu mautakum, pimpin ajarilah orang yang mautakum. Mautakum itu fi'il madi, orang yang sudah meninggal. Sehingga jangan menyalahkan di beberapa wilayah Bantul mesti ada. Sleman kalau sudah ngecek, kalau pernah takziah, ditalkin oleh pak kaumnya yang inan. Wa ila salaka marabbuka mengkoni ana wong sing takon sapa pangeranmu nan, jawaben Allahu Rabbi, tu Allah Tuhanku. Niku namanya melatih ngajari lakinu mautakum atau lakinu amwatakum. Kalau amwat berarti detik-detik mau meninggal. Jadi dinalar usaha meninggal itu sebentar. Orang kalau sudah dimakamkan sudah hidup lagi. Cuma sayangnya sing ngomongnya dan termasuk jenengan termasuk pulau dereng pernah ngalami, tapi hidup lagi. Logika malih niku dijelaskan dalam kitab Ar-Ruh fi Kalami Alal Arwah karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu murid Ibnu Taimiyah, murid andalan Ibnu Taimiyah meninggal, Ibnul Qayyim umurnya 34. Niku nopo alasan paling dinal gampang, bukti bahwa orang meninggal jangankan generasi Mbah Buyut canggah, jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Adam aja masih ketemu. Logika gampangnya, jenengan kalau masuk ziarah kubur doanya apa? Allahumma barik lana fima rozaqtana. Napa doanya? Assalamu alaikum ya ahlal kubur. Andaikan jenazah itu nggak bisa jawab, nggak boleh dong. Ini pusing ngendikan Rasulullah, nggak boleh dong pakai domir mukhotob. Assalamualaikum. Soalnya itu domir mukhotob, orangnya jembleng ada di depan. Sementara kalau kita ziarah kubur, ada nggak? Kita nggak bisa melihat, tapi roh-roh itu bisa jawab. Nih jenengan iso meningali orang yang diziarahi, yakin kayaknya nggak sempat dolan-dolan ibadah terus balik. Ruhnya jawab waalaikumsalam, seneng banget. Makanya kita mengucapkan salam assalamualaikum ya ahlal kubur atau assalamualaikum ya ahlal diyar. Niku pertanda bahwa orang
orang lho niki lho gara-gara kan kula pedhot nek kula nerjemahkan fikihnya dok, hadisnya dok, nggak sampai segini tadi. Memang butuh sabar. Oke, yang kedua, terus setelah memandikan, mengkafani, wassolatu alaihi, terus menyolati, wadafuhu, dan mengubur. Jadi kalau sebagai warga harus tetap ada orang yang mukokoro ngurusi jenazah. Nek iso pak kaumnya, pak mudinya kalau sudah sepuh wajib meregenerasi. Ojo sampai koyo kejadian dia ada dibantu nggak mau, suatu saat dianya sendiri meninggal padahal biasanya nggak meninggal. Bingung pak, karena nggak ada yang kira generasi diajari sing nom diajari bagaimana cara memandikan mantap urut, tapi wasnani tetap ada dua golongan, la yuhsalani, nggak usah dimandiin, wala yusolla, dan tidak usah disolati alaihima kepada kedua orang itu. Yang pertama siapa? As-sahidu fi ma'rikatil muslimin, orang yang meninggal dalam rangka perang. Fi ma'rikah, ma'rikah itu bergerak, bergerilya melawan al-muslimin, orang-orang yang musyrik. Niki kayaknya di Indonesia sudah nggak cocok, karena kita itu kalau ketemu dengan orang yang ini direkam orang yang tidak beragama muslim, tidak Islam, niku boten memerangi kita. Niku bahasanya kafir dimi. Kafir dimi niku napa? Orang yang tidak beragama Islam tapi bertetangga, berkekancan dengan kita baik. Niku nek kita sakiti, Rasulullah malah bilang orang yang menyakiti orang kafir yang enggak memusuhi Islam sama halnya akan seorang muslim itu enggak akan mencium aroma bau surga. Jadi intinya di Indonesia kayaknya benten perang zaman biyen paling melawan kafir musyrik. Terus yang kedua nggak usah dimandiin juga, nggak usah disolatin wasiktu atau wasaktu. Wasiktu sing bener keguguran. Nggih, kok ngono? Siktu itu bermakna keguguran, alladzi lam yastahilla, di mana yang gugur itu yastahilla, nggak merengek, cengar-cengar, bayi sorihan, tidak merengek, cengar-cengar dengan tegas keras. Jadi setelah dikedengkan serplok meninggal, nggak pakai cengar-cengar. Ini ada cengar-cengar sampai seminggu, ya tetap kembali lagi, ya tetap dimandiin, ya dikapani, ya disolati, tapi biasanya nggak pakai keranda, masih cilik ngoten nggih, dipondong omahe ono sing ngoten niku. Intine nek pakai cengar-cengar menjerit. Coba dipraktekkan Mas Adam kalau bayi melahirkan. Mboten nggih. Niku enten dalile hadis Bu, hadisnya diwaca mboten. Kersane biar katanya langsung Pak memandiin. Lah niki diwaca hadisnya niki, hadisnya orang yang meninggal di perang melawan kafir nggak usah dimandiin, nggak usah disolat. Itu niki hadisnya riwayat Bukhari hadis nomor 1278 an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amar perintah sapa Rasulullah fi qatli Uhud. Rasulullah memerintah dalam masalah ketika seorang muslim meninggal di perang Uhud. Islam menang apa kalah? Kalah. Sebenarnya menang, tapi mereka orang muslimin kala itu nggak memenuhi wasiat Rasulullah. Ojo merasa menang dulu sebelum saya komando. Akhirnya serang balik
Nek perang Badar kan menang Islam, meskipun cuma 350 orang melawan 1000 pasukan kafir. Tapi perang Uhud banyak yang meninggal, termasuk pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Mengenaskan, khususnya itu dirobek-robek gitu, telinganya dipotong, khususnya lo dipunya. Sampai Rasulullah sempat menggerutu kan ini, aku dendam, sehingga turunlah ayat wasbir. Mumpung ingat ayatnya deh, wasbir wa ma sabarlah Muhammad. Jadi intinya Rasulullah itu sempat menggerutu, padahal dalam ceritanya kan paling sabar karena meninggal pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, mengenaskan tadi. Nah Rasulullah kembali lagi dan ke sejarah Rasulullah memerintahkan dalam orang-orang Muslim yang meninggal di perang Uhud ditebni agar segera memakamkan fi dimaihim bersama darah-darahnya sebagai saksi. Walam yusallu dan gak usah dimandiin, walam yusalla alaih dan gak usah disolati. Makanya dalam konteks Indonesia ini sudah nggak ada tapi jangan tolong dalam konteks moderasi beragama kita nggak bisa di Indonesia, terutama di Jogja ini semuanya itu nggak bisa, pasti ada yang beda agama. Mungkin di daerah Pulau Gresik nggak ada, terutama di maksudnya Gresik itu kampung pulau, desa pulau. Ini kotanya ya mesti ada, tapi enggak, intinya jarang lah. Tapi tetap kita dalam konteks agama lakum dinukum waliyadin, wis masuk masjid untuk kita aja. Tapi di dalam konteks kemanusiaan, bertetangga, berkekancan, berkemanusiaan, monggo tidak usah membedakan. Ibu biasanya nanti terutama ketika Agustusan, monggo ayo dulu. Kalau ketara Pak Ustadz itu paling jenengan mawon ketika ngundang ngeten wis kerja bakti ya karo cekak nggih, malah dikira turis. Untune metu sak baris nggih. Pun oke. Terus pun nggih jadi niki kira-kira diteruskan hadisnya kata nggih cukup niku mawon nggih. Idza stahallas siktu, apabila yang sesuatu yang dilahirkan itu tidak merengek mengeluarkan bunyi suara ibu tidak usah disolati, itu keluar Ibnu Majah, hadisnya banyak. Oke. Wa yuwassal lan diwajibkan dan dimandikan al mayitu, mayit itu witron dalam kondisi kayu. Niki ketemu malih redaksinya, mayit itu dimandiin dalam kondisi witron. Napa? Ganjil. Lah ini diartikan sholat witir itu penutup. Lucu nih, mayit itu dimandikan dalam kondisi penutup, kan aneh. Witir ini tetap kapak-kapak kan artinya ganjil. Nggih, jadi yo siji yo telu, tapi ojo siji. Nek siji nanti iso-iso marek, ngoten nggih. Lha sing jenenge ganjil iku mandi sekali. Berarti kentekan banyu niki yo minimal 3 biasanya gitu. Nggih. Wa yakunu fi awwalihi, usahakan pada pertama kali mandi tadi itu gusli sidrun. Nah, nggih. Sidrun itu dicampur daun bidara. Ayo tengeri enten daun doro mboten. Niku enten hadis Pak. Nek iso kampung mriki niku enten sing ngalah karo pot nandur napa? Darah. Niku mboten hanya untuk keistimewaan mencampur mandiin jenazah, itu iso nolak jin. Nggih. Saniki pun diganti kembang-kembang sing lucu-lucu. Nggih. Daun kula zaman kula SD, SMP, minimal SD lah siiling. Banyak di kampung-kampung daun doro. Nggih. Kembang napa? Wit doro. Nggih. Nah, daunnya lho ternyata ya manfaat. Ini gue enten kadisi, tapi betul tentang kitab niki, kula pernah ngaos tentang kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawi. Ternyata iso nolak jin. Makanya nek enten jin niku dibawakan daun niku terus diwaca
qul a'udzu birabbin nas niku langsung mabur jin. Jangan-jangan dikaro daune bukan karo nggih, jangan-jangan sing maca ya bolo dhewe tapi kok ana daun niku. Niku percaya nggih monggo masih mboten percaya nggih mboten. Daun bidoro niku nggih wa fi akhirih. Pada bilasan yang terakhir berarti kalau 3 berarti yang ketiga saikun min kafurin dicampur dengan kapur tulis. Kapur tulis pilih toki kok gede aku kapur barus nggih kapur barus nang diusahakan ngeten iki enggak usah ditanyakan Pak Ustaz kapur barusnya kalau berwarna piye wong jawab iki lho boyo putih mosok kono dodol wong jelas-jelas kain apa niku namine kan enten sing dicampur kapur barus itu di terakhir mandi atau di pas terakhir mau dibungkus dikafani. Nah nek kapan ditaruh di pas dikafani dikasih lagi mosok tega memberi kapur barus berwarna, padahal kapur barus berwarna itu biasanya untuk kamar mandi. Mau ayo tegel-tegel ngono nggih. Ngono ya ditanyakan yo enten dia. Yo usahakan yang kecil-kecil terus di blender ngoten nggih. Di blender dihaluskan nggih, dihaluskan. Ibu-ibu sing tukang haluskan ngoten nggih. Nggih dihalusin ngono. Jangan langsung dilotak. Ngoten-ngoten niku enten aturane, enten hadise, enten dari hadis inilah nanti banyak yang mempermasalahkan mandi iku diwudoni napa mboten usah atau diwudoni dulu atau wudunya di terakhir. Enten Pak Kaum ini. Soalnya kalau ini ditelepon saking godian, ini direkam nih, nggak apa-apa paling boten. Kalau kan boten nyebut orangnya, nelpon dari jauh. Kamu ini gimana? Pak Kaum lama dengan Pak Kaum baru. Loh kok Kaum baru Kaum lama? Maksudnya cikal bakal Pak Kaum. Nah dulu udah tak bilangin, katanya Mas Umin itu dulu memang hadis itu banyak yang salah paham bahwa dimandiin dulu apa diwudhu dulu atau wudhu dulu baru mandi, semuanya salah. Yang benar pokoknya mandi, bukan wudhu atau tidak wudhu dulu. Niki hadisnya boten Pak, pokoknya boten diwudhoni dulu, akhirnya terus diwudhoni kok metu neh, akhirnya diwudhoni maneh iki batali, akhirnya suwe rampung. Soalnya salah dalam memahami hadis. Itulah bahayanya fikih diambil dari tekstualitas hadis. Sekali lagi, lebih dulu ulama fikih daripada ulama hadis. Ini dalam kajian akademis sudah tingkat tinggi ini. Ini ulama fikih kula balik mana? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 nggih ulama hadis yang 6 sampai kutub sita niku lho. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Kula bisa nggih. Imam Madzhab Hanafi Maliki niki jaraknya dengan Rasulullah cuma 150 tahun. Hanafi gurunya Maliki, Maliki gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Hambali, Hambali baru punya murid namanya Bukhari. Jadi kalau ada orang yang sangat fanatik terhadap ulama hadis, kalau mboten bilang benci loh, kalau nggak senang Bukhari ya, orang yang fanatik kepada hadis, benci kepada fuqaha, salah. Karena ulama hadis ini muridnya Imam Hambali, Hambali muridnya Imam Syafi'i, Syafi'i muridnya Imam Maliki, Maliki muridnya Imam Hanafi, Hanafi muridnya Anas bin Malik, Anas bin Malik itu sahabat Rasulullah. Nah, bahayanya kalau mengambil dari tekstualitas hadis agak sangar dalam masalah ibadah. Apa itu sholat, apa ngurus jenazah, apa liyane, pokoknya ibadah. Niku Pak ceritanya. Nggih, lho kayak kasus sholat witir begini lho. Meniku mboten.
dalil sholat tarawih, pokoknya dalil milihnya sholat witir, pokoknya ngono. Nggih, lah nek selama ini mboten ngono nggih kirangan wong pokoke intine ngono. Menurut hadisnya ngono. Nah, sakniki kula bacakan hadisnya, ini pokok masalah yang disalahkan oleh beberapa orang mengenai diwudhu dulu apa mandi dulu. Nggak usah pakai dulu, pokoknya mandi dok, nggak ada yang namanya wudhu. Oke, nggih. Riwayat Bukhari hadis nomor 1165 dan Imam Muslim hadis nomor 939. Nggih, Ummi Atiyah Al-Ansariyah qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yughassil. Sami suatu saat Rasul masuki arena apa? Sepak bola. Arena dalam rangka nuwassilu, nahnu nuwassilu, saya dalam kondisi sedang memandi jenazah. Akhirnya Rasulullah memberikan wasiat, ihsilnah, mandikanlah jenazah itu selesan. Napa? 3. Berarti ganjil tadi bukan 1, tapi usahakan ganjil tingkatan yang kedua, yaitu 3 au khamsan atau 5 kali. Sehingga ini kasusnya wis dimandiin kok sik metu neh. Soalnya cara mandinya salah. Kalau ada orang kok meninggalnya sakitnya itu sakit busung lapar perut, harus dinaikkan kepalanya. Terus sambil diurut-urut. Nggih, mulutnya sedang dalam kondisi diairi. Boleh dengan selang, tapi ojo kategori maksimal. Pelan. Ngene rugi sambat maren. Ono sing jugetno gak iso turu kok begini. Beneran gak tahu. Akhirnya isuki nang jenazah nang makam. Le sepurane le ring aku lali. Jawane guyon le. Sepurane yo le patekah. Nu bar kuwi yo tenang gak dipeni. Gak tahu. Oke, mangkirin. Oke, peng 5. Cepet-cepet ini pokoknya satu pertemuan tema ini namanya nyelipi. Al aksara min dalika atau lebih dari 5, berarti ganjile 5 ke atasnya pinten? 7. Kok pinter toh? Atasnya malah pinten? 9. Koyok pitu 9 koyok jarang nggih. Akhirnya ku suwe to le mandi ditunggu Pak. Digawa-gawa nang masjid gak disolat-solat ikut mandi suwe banget. Mandi suwe iso-iso salah cara mandiin ngono. Insae wah sesuai nggih. Inna tadi kok in ra'aituna bima'in wasidrin, ne iso campuran dengan wasidrin. Napa wasidrin mau? Daun bidara. Ngoten sakniki dicampur napa? Alkohol. Mboten sing apik memang dicampur lah digusung. Intinya daun bidara itu hebatnya napa? Iso menghilangkan bau napa? Terutama jenazah-jenazah sing kesuwen niku iso awet koyo pengawet lho. Enggak tahu wong biyen hukume ngono lho. Oh ya iso enggak bau. Apa maneh hati itu dikasih kapur barus ngono. Aja meninggalkan tradisi para kiai-kiai generasi jenengan. Kiai-kiai jenengan, guru-guru kula niki sik padha. Karena enggak ngarang, itu ada aturannya. Waj'alna fil akhirati, nah sama tahu hadis sih. Jadikanlah, usahakanlah fil akhirati, dalam mandi yang terakhir itu kalau ganjilnya 3 ya yang ketiga berarti kafurun, dicampur kapur barus ya minimal digerus, dicampur ning air boleh langsung ngono diguyur ngono sing apik ngono. Intinya menghilangkan bau tak sedap. Pokoke ngono. Ausai'an min kafurin, atau ya sesuatu sebagian lah, minimal dikasih sebagian sayan min kafurin. Ini ada penafsiran para ulama, insya Allah nggak salah juga. Setelah mandi baru nanti juga dikasih, sebelum dikafani dikasih kain kafan ini loh, sebelum digelar, setelah digelar dikasih apa? Serbu. Seperti itu bro, kelapa
lopo wis rundeng nantinya dikasih serbuan kapur harus boleh. Ini penafsiran au sayyan min kafurin atau sebagian sesuatu campuri, berarti setelah memandi boleh waktu mandiin atau setelah memandiin waktu membungkus. Terus lanjutannya ini yang wabda'na dan mulailah. Konsentrasi loh nih. Bima yaminia, mulailah memandiin jenazah itu dengan anggota badan yang kanan, wa mawadi'il wudu, yang selama ini diwudoni. Paham ya? Niki diterjemahkan dan mulailah memandiin jenazah itu dengan diwudoni. Salah. Yang benar itu dan mandikanlah jenazah itu dengan wabda'na bimayami, mulailah dengan anggota badan yang kanan, wa mawadi'il wudu'i, yang selama ini anggota badan yang kanan yang selama ini diwudoni. Paham? Wudu itu dimulai napa? Kaki. Wudu kok kaki tapi wudu niku diwudoni mulai dari yang senang gitu umur. Nggih. Jenengan berkumur mboten nek wudu. Meskipun itu sunnah, tapi nek mandiin jenazah berarti aturannya enggak, jangan pandang wudu sunnah, rukun sunnah yang rukun enggak. Pokoknya mulai dari mulut dibersihin. Nah niki nggih carane nggih. Niki mulut, kepala di. Nah, biasanya suaminya atau istrinya nyonggo, ngeten. Iya wong meku tok, besok wis enggak nyonggo maneh. Nyangga ngeten. Terus sambil mulutnya nih dikasih apa? Selang. Nek jenengan sabar nggih pakai ceret. Ini kan suwen. Boleh pakai selang tapi ojo gede-gede. Pelan bulan sambil di perut diurut-urut perutnya. Inilah Pak yang nanti nggak bakal keluar lagi. Sing nggak ngerti dibiarin akhirnya lo wis diwudoni metun neh wudoni meneh. Akhirnya ada kejadian juga karena mandinya nggak bisa, akhirnya pas dimakamkan masuk liang kubur keluar kabeh kotorannya. Soalnya mandikannya salah, harus dinaikkan sepadan, diurut-urut ngiten. Nah kan juga ada Pak Kaum juga yang keluarga dekatnya lah, pokoknya ada. Mulai dari kepala. Benar betul. Jenengan kalau wudhu kepala mulut dulu betul. Cetok. Mulailah anggota badan yang kanan yang selama ini diwudhoni. Karena mulutnya cuma satu berarti satu. Gitu. Karena wudhu itu dimulai dari mulut, ya mulut. Nggih. Habis mulut pundi? Habis wudhu ini lho, ini wudhu. Habis mulut itu pundi? Wajah dibersihkan Surabaya, wajah boleh langsung ke bawah atau wajah dulu. Habis wajah, kalau jenengan wudhu, habis wajah pundi? Tangan kanan di sinten sing pura-pura jadi jenazah. Nggih. Berarti nek sing tangan kanan tinggal balik dong. Miring kanan yo miring. Oh gak iso to aku wis mati. Oh ya tak iringke, diiringke pelan-pelan. Nggih. Baru tangan kanan. Jadi tangan kanan berarti nek tangan kanan berarti diginiin. Saya tangan kanan. Nggih. Sekalian bisa anggota sing kanan saupomo, pokoknya sing kanan semua, kaki yang kanan sekalian biar nggak bola balik. Mungkin aku kok dibola balik toh, kuatir urip. Kowe kok bola balik aku toh, boyo sekalian kayak yang diajarkan di hadis itu. Nek kanan, yo sekalian tangannya yang kanan berarti kakinya sekalian yang kanan. Kan penak.
terus dibalikin. Jadi posisi miring sekalian geger. Ngerti nggih? Enggak usah praktek kan. Nggih. Enggak usah undang praktek perawatan jenazah. Niku malah mahal biayanya. Nggih pakai konsumsi. Hadirilah merawat jenazah, sekali dirawat enggak hidup lagi, enggak usah. Pun ngeten mawon nggih, langsung dikosok-kosok ngeten. Gegere niki lho. Gegere nggih dikosok-kosok. Insyaallah jenengan pun pengalaman lah wong sering to. Kula niku ping pindho kula niku mbah kula sedaya nggih wis isa to piye to iki gegere ngiger. Pun nggih, berarti yang kanan tangan sudah ngene jiwali ngeten ngene lho nggih baru digeblaki malih tapi pelan-pelan ditadai jangan diblundung pokoknya jangan dikasar ruhnya sing nangis nanti diwalik ke sebelah kiri ngono Pak iki langsung rampung iki langsung tangannya yang kiri kakinya yang kiri langsung punggungnya lagi rampung kok. Lah kok diwudoni wis Mbak meneng tak wudoni ya mboten usah diwudoni barang mandikanlah jenazah itu karena nggak bisa mandi sendiri gitu dan mulailah anggota badan yang kanan yang selama ini bimawalil wudu yang selama ini anggota badan itu yang diwudoni niki nek maca terjemahan bebas dan wudukanlah jenazah itu. Akhirnya Pak kaum lama, Pak kaum baru debat. Yang kaum lama nggak bisa dong, wudhu dulu baru mandi, nggak bisa dong, mandi dulu nanti ini kotor. Wudhu ini terakhir nggak rampung. Akhirnya jenazah tahu Pak nesu, kok gak dimandi itu aku? Diserapat begitu. Niku bisnis pun pulau nggak usah diwudhoni Pak. Video call, itu niku kepalanya dulu ngene sambil di perut wis to jenengan pun apal nggih ini masalah membungkus digelar dulu ngoten nggih tengah-tengah dikasih gelaran nanti kan membungkusnya bisa rapat niku insyaallah jenengan sudah paham terus ditaleni terus habis itu yang dimakamkan harus dibuka terus pipinya harus ditempelkan ke tanah. Ini kenapa? Nih nggak ditempelkan lama membusuknya, nggak boleh, harus ditempelkan. Ini rahasianya, makanya harus dilepas. Jadi wong biyen, biyen, nih nggak dilepas nanti kan nggak iso lungguh, ditekani malaikat mungkar, nakir. Lu ngoten niku nggak usah dikejar pertanyaan. Nah lungguhe piye? Niki ketinggian niku ka makrifat sudah tingkatan makrifat. Nggih nek jenengan tanya ngoten ya udah nunggu kula nek meninggal nang kula WA. Main. Ngoten nggih. Jadi niku mboten enten pertanyaan mboten iya terima kasih. Bu cepet to padahal kula cepet ge wau mboten pakai nafas lho niki. Biar amsal tema kata niku masalah mandiin mawon wa yukafinu fi salasatin aswabin ya dibungkus dengan 3 kain nggih. Nah, minimal 3 lah kanjeng. Ngoten nggih. Boten pertanyaan? Nek mboten enten baru kula sampaikan alasane nek kawan mboten kula sampaikan sejawal jenengan izin tanya. Artinya napa? Kula diizini mboten saged jamaah bisa nggih langsung mawon karena enten acara nanti kuatir jagani macet ngoten nggih. Nah, dadi mangke insaane jam pinten nggih. Nggih muga-muga nyambi ngriko enten wektu angsal insa dibrin mboten napa ngoten nggih. Nggih kok ngriki langsung komat nggih mboten napa tapi kaya saking jenengan ngoten nggih. Benyane kita tetap jenazah apa pindah? Kok seneng meninggal kok jenengan temai mboten wedi to. Ngoten nggih kami kira cukup mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq wal musta'an wa ilaihi wal afw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.